Nanti kalau pulang jangan lupa sampahnya dibawa pulang juga. Itu mas-masnya yang deket es teh itu mbok tolong dipayoni. Ah, iya no, ha? Masa orang ngelak? Yange dijajake. Hah? Yange ngelakin. Dijajake es teh. Ayo tuh. Hah? Sini, bentar. Sini. Nah itu, bentar. Es tehnya tak beli aja, bentar. Nanti ya. Bun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya es teh cangkeme iki lho. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Gibran Rakabuming Raka mengajarkan bagaimana attitude sebagai seorang pemimpin muda yang melayani orang lain, tak terkecuali penjual es teh. Parahnya, ada seorang ustadz, ada seorang kiai muda yang juga merupakan pejabat negara yang belum lama ini diangkat sebagai utusan presidennya Pak Prabowo, Gus Miftah, justru bermasalah dalam berkomunikasi dan melayani mereka yang statusnya sebagai penjual es teh. Sebercanda apapun itu, seserius apapun itu, atau apapun motivasinya, dia telah offside. Kita bahas. Halo guys, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini saya kepingin membahas sosok Gibran Rakabuming Raka dari sisi komunikasi, dari sisi cara ia kemudian memposisikan diri sebagai pejabat publik, baik sebagai wali kota dan juga sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Dan tentu kita akan mensandingkan dengan satu fenomena yang sedang diributkan. Seorang Gus Miftah yang diramaikan dengan candaannya yang menyebutin kata goblok kepada salah seorang penjual es teh di saat kegiatan acara berlangsung di tengah keramaian masyarakat. Para jamaah yang menghadiri acara keagamaan tersebut sontak ikut tertawa, namun di ruang media sosial justru mencemooh dan juga menjadikan sebagai bahan hujatan kepada Gus Miftah yang dengan sengaja walaupun bercanda mengolok-olok sang penjual teh. Nah, yang paling menarik adalah es tehnya ini kemudian menjadi pembahasan yang fenomenal. Penjualnya akhirnya mendapatkan rezeki yang nomplok luar biasa sampai diberikan kesempatan untuk umroh. Ada yang kasih uang 100 juta, ada juga yang kasih motor dan beragam respon. Sementara Gus Miftah mendapat serangan dari banyak kalangan. Berbeda sekali dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dalam sebuah video, ia pernah kemudian menegur salah seorang penjual teh atau es teh di saat kegiatan pertemuan banyak sekali orang, dan ia justru memberikan kesempatan kepada penjual es teh berjualan dengan baik, bahkan ia pun yang memborong es tehnya. Tentu kita nggak mau bilang juga bahwa Gus Miftah melakukan perbuatan ini dengan unsur sengaja menghina orang dan lain-lain sebagainya. Tapi pada fakta dan kenyataannya sudah tidak sedikit Gus Miftah melakukan perbuatan di ruang publik yang kemudian terekam, yang disampaikan ke media sosial, dan tindakan-tindakannya itu banyak yang mengkritiknya. Tentu kalau dia cuma sekedar seorang ulama, cuma sekedar penceramah, barangkali itu hanya menjadi kritik publik yang berkaitan dengan etika dia sebagai seorang pendakwah. Namun sayangnya hari ini posisi Gus Miftah sudah menjadi pejabat publik. Ia menyantap atau mendapatkan gaji setiap bulan dari pajak rakyat. Maka tak heran dan tak bisa kita pungkiri bahwa ruang publik tidak hanya umat Islam, seluruh warga Indonesia mengecam dengan keras tindakan yang dilakukan oleh Gus Miftah meski ia sudah meminta maaf. Oke? Nah, guys, sebelum kita lanjut, saya mau mengajak kepada Anda semua jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, video saya bicara soal politik. Kadang-kadang juga kita bicara tentang fenomena sosial. Ada vlog, Anda bisa menyaksikan. Dan saya berharap di video ini Anda bisa tonton sampai dengan habis, karena pembahasan kita ini barangkali juga bisa menjadi inspirasi dan juga informasi tambahan buat saya secara pribadi dan Anda yang menyaksikannya. Jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya, Anda bisa menikmati. Kalau ada kata-kata atau hal-hal yang barangkali perlu Anda evaluasi, silahkan diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa Anda bisa juga share video-video saya. Jangan lupa juga subscribe gitu. Karena subscribe murah guys. Bukan murah, gratis.
Anda bisa panggil saya Bang Bil ya. Nama saya Taufik Bilfaki dan mudah-mudahan kita bisa akrab lewat video ini. Nah, saya berharap juga kalau Anda mau meninggalkan pesan, Anda bisa share alamat Anda di mana. Tentu alamat YouTube-nya. Nanti saya kemudian pasti akan berkunjung di YouTube Anda. Oke, friend. Nah, memang kalau kita mau membahas soal fenomena Gus Miftah, ini kita punya banyak perspektif. Saya tidak mau terjebak dengan orang-orang yang melecehkan Gus Miftah juga. Jangan sampai kita tidak suka dengan tindakan pelecehan yang dilakukan Gus Miftah kepada penjual es, tapi di saat yang bersamaan kita melecehkan Gus Miftah juga gitu. Artinya, kenapa kita tidak mau mengangkat cara seorang Gus Miftah yang sudah memohon maaf. Entah mohon maafnya dengan motivasi tertentu itu urusan berikut. Tapi pada faktanya dia menyatakan sikap bahwa dia mengakui kesalahan dan sudah mulai akrab dengan sang penjual es teh tersebut. Artinya ya cukup, kita udah cukupkan, intinya Gus Miftah sudah bersalah dan dia pun meminta maaf. Nah yang paling menarik sebenarnya kalau kita mau ulik-ulik juga banyak tokoh publik kita yang sebenarnya mengerikan juga kalimat-kalimatnya terhadap manusia yang lain. Ada Amin Rais tuh kalau sudah hajar Pak Jokowi luar biasa. Ada juga Refli Harun dengan istilah sontoloyonya. Ada juga Rocky Gerung dengan istilah dungunya. Dan juga banyak sekali tokoh-tokoh publik, tokoh-tokoh masyarakat kita yang kemudian mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak baik. Meski demikian, sekali lagi yang membedakan antara tokoh-tokoh publik tadi, mereka mengeluarkan kalimat itu di-share kepada pejabat publik, ya kan? Nah, sementara Gus Miftah posisinya sebagai pejabat publik yang dia berikan atau dia lontarkan kepada masyarakat umum, apalagi masyarakat ini atau sosok penjual es teh ini adalah orang yang sedang terlihat berjuang dengan keras sehingga itu momentumnya Gus Miftah offside. Nah, sementara coba kalau kita belajar dari sosok Gibran Rakabuming Raka, bagaimana ketika beliau menjadi wali kota Solo, beliau pernah menunjukkan attitude yang baik ketika melihat ada penjual es teh yang sedang melakukan aktivitas penjualannya. Justru Mas Gibran di ruang publik, di tempat umum itu menyampaikan es tehnya itu biar saya yang beli, ya kan? Ini artinya bahwa itu motivasinya politis atau tidak, bercanda atau tidak, semua rakyat bisa membaca dari cara berkomunikasi kita. Ini yang disebut dengan retorika. Jadi kalau kemudian Gus Miftah secara retoris bermasalah, Gibran secara retoris juga bermasalah, maka akan terjadi kritikan tajam kepada kalian yang posisinya sebagai pejabat publik. Nah, syukurnya Mas Gibran dalam retorikanya dia justru menampilkan performa terbaik, menunjukkan sifat yang kemudian akhirnya mendapat empati dari masyarakat umum. Nah guys, saya juga ingin mengingatkan kepada kita semua, sekarang ini kita penting juga untuk kemudian mengevaluasi pejabat-pejabat publik kita, apapun backgroundnya, apapun posisinya. Kita tentu juga akan evaluasi Mas Gibran. Nah, syukurnya Mas Gibran orang yang memiliki retorika yang menurut saya cukup baik. Dia tidak terlalu banyak bertele-tele, tidak terlalu banyak bicara. Tapi kalau kemudian diberikan kesempatan untuk bicara lebih konkret, baik pidato dengan teks atau pidato tidak menggunakan teks, beliau menunjukkan sikap kenegarawanan sebagai pejabat publik yang memiliki etika. Ketika berhadapan dengan orang tua, meski dia wakil presiden, dia menunduk. Ketika berhadapan dengan orang yang patut dihormati, dia tetap memberikan penghormatan. Ini menarik. Bagi saya, kenapa Gus Miftah tidak belajar dari Gibran? Gibran sudah mencontohkan sesuatu yang baik. Bahkan dia adalah wakil presiden. Bukankah Gus Miftah dalam ceramahnya dulu pernah menyampaikan, orang kalau sudah punya jabatan biasanya sedikit arogan. Jangan-jangan Gus Miftah telah termakan oleh pernyataannya sendiri. Dia sudah memiliki jabatan, akhirnya yang terjadi adalah dia memposisikan orang lain begitu rendah. Tapi sekali lagi, entah itu canda atau tidak, publik terlanjur menilai. Ada kemarahan oleh masyarakat yang menilai bahwa Gus Miftah sudah melakukan perbuatan yang offside. Jadi bagi saya, kita itu penting memposisikan diri. Apalagi kalau Anda sudah punya jabatan sebagai pejabat publik, Anda sudah digaji oleh negara,
maka sekiranya cara berkomunikasi, cara bertindak, cara melakukan apapun, bahkan membijaksanai sesuatu, tetap semua harus terukur. Bukan cuma karena pencitraan, bukan juga karena soal menjaga image, tapi benar-benar datang dari ketulusan bertindak Anda agar kemudian bisa memposisikan diri sebagai orang yang menjadi inspirasi dan bisa dikagumi banyak orang. Guys, dari Miftah dan juga Gibran, kita belajar bahwa menjadi pejabat publik, kita harus berkemampuan memiliki retorika yang baik, attitude yang betul-betul bijak, memiliki sikap yang betul-betul kita bisa dinilai sebagai pribadi yang menjadi tokoh yang akhirnya menjadi sumber inspirasi buat kalangan publik kita. Oke, saya tidak mau panjang lebar, intinya Anda bisa menilai sendiri apakah kemudian problem Gus Miftah ini akan terus berlarut atau kita menjadi bangsa pemaaf. Kita juga menjadi bangsa yang bisa memaklumi sembari kemudian ini menjadi pelajaran penting buat Gus Miftah. Kita bersyukur semua peristiwa ini ada hikmahnya. Di antara hikmah yang paling besar adalah sang penjual es teh mendapat rezeki yang luar biasa. Tidak hanya uang, tidak hanya materi berupa seperti motor, bahkan ia diberikan kesempatan untuk umroh. Terima kasih juga kepada Gus Miftah. Barangkali dia dipakai untuk kemudian menjadi sumber rezeki bagi penjual es teh. Kenapa kita tidak belajar dari semua hikmah? Ia mengambil positifnya semata, bukan sekedar menghujat terhadap penghujat. Bukan cuma sekedar melecehkan terhadap orang yang melakukan perbuatan pelecehan. Maka ambil sisi positifnya. Terima kasih Mas Gibran. Terima kasih Gus Miftah. Kami belajar bahwa menjadi pribadi manusia, kapanpun, apapun, dan siapapun harus benar-benar bijaksana dalam berbicara dan juga bertindak. Saya Bang Bil, Offside.